Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan buat cinta kasih dan kebaikan-Mu yang masih boleh kami rasakan pribadi lepas pribadi. Tuhan, sebentar kami Bapa mendengarkan kebenaran akan firman-Mu. Kiranya utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan pikiran kami, agar firman Tuhan boleh menjadi terang dan pelita bagi kehidupan kami. Ini kami Bapa, ini kerinduan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats yang sampai kepada kita pada sore hari ini terambil dalam Mazmur 48 ayatnya yang ke-10 sampai 15. Saya ulangi, Mazmur 48 ayat 10 sampai 15. Saya akan membacakannya untuk kita dari depan. Begini isi firman Tuhan. Sion, kota Allah, kami mengingat ya Allah kasih setiamu di dalam bait-Mu. Seperti namamu ya Allah, demikianlah kemasyuran-Mu sampai ke ujung bumi. Tangan kanan-Mu penuh dengan keadilan. Biarlah gunung Sion bersuka cita. Biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu. Kelilingilah Sion dan edarilah dia. Hitunglah menaranya. Perhatikanlah temboknya. Jalanilah puri-purinya, supaya kamu dapat menceritakannya kepada angkatan yang kemudian. Sesungguhnya inilah Allah, Allah kitalah dia seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema yang boleh sampai kepada kita pada sore hari ini adalah benteng yang kokoh. Saudara-saudari, jika kita berbicara mengenai benteng, mungkin pikiran kita terarah kepada sesuatu yang berhubungan dengan peperangan. Definisi dari kata benteng adalah suatu tempat untuk berlindung atau bertahan dari serangan-serangan musuh. Apa maksudnya benteng di sini? Maksudnya adalah untuk menegaskan bahwa Allah akan memberikan perlindungan yang sempurna kepada kita, anak-anaknya. Bahkan Ia akan memperlakukan kita seperti biji matanya sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, sama halnya di dalam Mazmur 48 ini, yaitu menceritakan bagaimana kegaguman seorang pemazmur Bani Korah terhadap kota Sion, serta ia memuji-muji keselamatan Allah di sana, di Yerusalem. Kota Sion ini terletak jauh di sebelah utara. Dia berada di gunung yang sangat tinggi. Dan kota Sion memiliki keyakinan, selagi kota Sion masih ada, maka Allah akan hadir dan memberkati mereka di sana. Kehadiran Allah begitu nyata ketika bangsa-bangsa lain datang untuk menghancurkan kota Sion. Dan ketika itu, kota Sion tidak mampu mengalahkan musuh-musuhnya. Dan ketika itu juga Allah hadir. Allah melihat dan Allah yang berperang langsung melawan musuh-musuhnya. Sungguh luar biasa saudara-saudari. Semua musuh-musuh kota Sion melarikan diri. Semua musuh-musuh kota Sion merasa gemetar. Dan ketika itu Allah lah yang menang. Itu bisa kita lihat pada ayatnya yang ke-7 sampai 8. Dan pada ayatnya yang ke-9 sampai 10, Bani Korah memuji-muji keselamatan Allah atas kota Sion. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai bentuk respon karya Allah atas kota Sion, Bani Korah mengajak umat untuk mengingat kasih setianya. Dengan mengingat kasih setia Allah, berarti Allah mau mereka untuk tidak melupakan perbuatannya. Bukan hanya sekedar mengingat kasih setianya saja, tetapi pada ayat yang ke-14 dikatakan, perhatikanlah temboknya, jalanilah puri-purinya, supaya kamu dapat menceritakannya kepada angkatan yang kemudian. Menceritakan kepada angkatan yang kemudian. Di sini, Bani Korah mau mengajak kita untuk melakukan tindakan nyata, yaitu dengan cara menceritakan secara pribadi karya Allah
terhadap orang lain. Sebab untuk itulah mereka ditebus, yaitu dengan cara menceritakan tentang keselamatan Allah. Dan pada ayat yang ke-15 jelas dikatakan bahwa sesungguhnya inilah Allah, Allah kita lah Dia seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita. Di sini jelas bahwasannya Allah lah sebagai pemimpin. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam Mazmur 48 ini jelas dikatakan bahwa benteng yang kokoh tadi adalah Allah. Allah lah yang memberi perlindungan yang sempurna kepada kota Sion, sehingga musuh-musuh mereka boleh dikalahkan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, meskipun pada saat ini kita mengalami pergumulan dengan adanya wabah virus COVID-19 atau yang disebut dengan Corona, yang mencemaskan hati dan pikiran kita, janganlah kita khawatir, tetapi kita tetap waspada. Kita harus ingat Allah sebagai pelindung di tengah-tengah kita. Marilah kita mengambil sebuah hikmah dari segala hal yang boleh terjadi pada saat ini, yang menimpa bangsa dan bumi kita ini. Dan kiranya di situasi ini kita boleh mengingat Allah lebih lagi, bahwa Allah akan hadir sebagai pelindung kita. Mari kita membuka hati kita untuk menyambut Yesus, Raja yang telah datang untuk menyelamatkan kita, umat manusia. Mari kita dengan situasi yang kurang baik ini untuk semakin mengingat Allah dan mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Terima kasih.